Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, yang saya hormati jajaran PBNU yang hadir bersama kita. Alhamdulillah, dinamika ekonomi global yang menyiratkan adanya pergeseran-pergeseran, dan di dalam setiap momentum dinamis seperti yang kita alami hari-hari ini, karena Amerika ini memang aktor global yang sangat-sangat signifikan, bahkan dianggap sebagai adidaya, maka kebijakan Amerika menyangkut ekonomi, posisi Amerika ya, dalam ekonomi global ini tentu juga akan sangat berpengaruh terhadap dinamika global secara keseluruhan, dan perubahan kebijakan yang sangat signifikan seperti yang sekarang diumumkan oleh Presiden Donald Trump tentu juga akan sangat besar pengaruhnya di dalam ekonomi global, termasuk melahirkan tekanan-tekanan ekonomi kepada berbagai aktor ekonomi global, termasuk terhadap negara-negara termasuk Indonesia ini. Nah, karena konteksnya global, kita tahu bahwa dari waktu ke waktu ketika terjadi turbulensi semacam ini, yang pertama-tama terkena dampak tentu adalah pelaku-pelaku ekonomi besar. Kemudian sistem moneter atau sektor moneter dari perekonomian itu. Kita tahu bagaimana dulu di zaman pemerintahannya George Bush Junior ada guncangan sedemikian rupa sehingga ada bank internasional yang bangkrut, tutup, lalu dampaknya merajalela kemana-mana ya. Dan yang terkena pertama kali pasti adalah pelaku-pelaku ekonomi besar. Tahun-tahun ini sebetulnya kita memasuki situasi ekonomi yang kurang lebih semacam itu, yaitu cuaca yang memang kurang bagus untuk ekonomi-ekonomi besar, untuk sektor moneter, untuk pelaku-pelaku ekonomi besar. Dalam keadaan seperti ini, yang kita butuhkan adalah mendorong agar tumbuh dengan cepat dan dengan luas kegiatan-kegiatan ekonomi yang lebih padat karya ya, karena sektor modal sedang terpukul, maka tidak ada momentum yang lebih tepat untuk menggalang vitalitas usaha kecil dan menengah ya, dari hari-hari ini. Dan warga Nahdlatul Ulama jelas merupakan salah satu kalangan yang sangat-sangat membutuhkan sentuhan treatment kebijakan untuk dapat ikut menerima fasilitas-fasilitas penguatan usaha kecil dan menengah di lingkungan warga Nahdlatul Ulama. Mendampingi UKM-UKM kita ini akan sangat dibutuhkan. Saya kepada semua pihak selalu menyampaikan ya, karena memang jelas bahwa pemerintah itu akan selalu punya agenda-agenda untuk
kemaslahatan rakyat. Pasti, tidak mungkin tidak. Karena ini adalah pemerintah dari rakyat, pemerintah yang dipilih oleh rakyat dan memang dibentuk untuk kepentingan rakyat. Dan dalam agenda pemerintah untuk kemaslahatan itu selalu dibutuhkan strategi untuk melakukan akselerasi dari eksekusi agenda-agendanya. Nah, tentu ulama, saya kira setelah kita melakukan berbagai macam upaya sekurang-kurangnya dalam 3 tahun terakhir ini, dalam posisi untuk siap menjadi mitra yang sungguh-sungguh aktif dan decisif di dalam membantu eksekusi, membantu akselerasi dari eksekusi agenda-agenda pemerintah tersebut, karena konsolidasi organisasi yang kami lakukan telah mencapai hasil di mana infrastruktur organisasi, jaringan organisasi yang kami miliki sekarang sungguh-sungguh jaringan organisasi yang valid, real, dan siap untuk digerakkan dalam melaksanakan berbagai macam agenda. Sekarang kalau kita ditanya siapa yang harus dihubungi di suatu desa di seluruh belahan negeri ini, kita tahu siapa orang NU yang ada di sana yang bisa diajak untuk bekerja di lingkungan masyarakatnya. Kita tahu kontaknya, dan kita sudah bekali personil-personil kader-kader NU ini dengan pelatihan-pelatihan yang pelatihan dasar yang cukup bagi mereka untuk dapat menangkap berbagai macam skema program yang harus dikerjakan sebagai tugas untuk mereka. Alhamdulillah. Sehingga saya sampaikan kepada semua pihak, pokoknya sekarang ini kalau ada agenda atau program apapun itu dan ngajak NU, ini bisa cepat, pelaksanaannya bisa cepat, asal kami tidak disuruh bayar. Soalnya kalau kami disuruh bayar, kami tidak punya yang dipakai bayar. Tapi kalau orang, kami jelas punya. Pesantren ya, lebih dari 26.000, madrasah lebih dari 20.000, itu orang-orang ini jelas, ranting-ranting kita punya. Saya kira sekarang lebih dari 50.000 ranting di seluruh Indonesia, ya, di desa-desa di seluruh Indonesia, yang orang-orangnya jelas dan sudah dibekali dengan pelatihan dasar yang buat mereka nanti akan mampu bergerak kapanpun dibutuhkan. Nah, di samping itu, dalam putaran 3 tahun terakhir ini kami juga mengembangkan model dalam pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu satu mekanisme yang akan menjamin bahwa kesepakatan kerjasama tidak hanya tinggal sebagai tulisan di atas kertas saja, tapi sungguh-sungguh menjadi pekerjaan yang berjalan berlangsung dengan nyata di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka sebagaimana MOU yang sudah kami buat dengan berbagai pihak, nanti akan ada satuan tugas khusus yang dibentuk untuk follow up dari MOU ini, ya, untuk segera engage, bekerjasama dengan jajaran
yang bertanggung jawab untuk kerjasama ini, sehingga segera kita bisa jalankan program kerjasama ini menjadi aksi-aksi yang nyata di tengah-tengah masyarakat, bisa segera dirasakan manfaat dan maslahatnya oleh masyarakat, insya Allah, amin ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kerjasama ini sungguh-sungguh membawa manfaat, maslahat dan berkah bagi masyarakat kita. Amin. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.